Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qarabati wa ali baitihi ajma'in wa ila musannifil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhi wa ustadi wa usuli wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'i wa jami' talamidana wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 31 baris 1 2 3 6. Baris 6 dari atas. Wa idza jama'allahu al-khalaiqa. Halaman 31 baris 1 2 3 4 5 6. Sudah ketemu? Pak Janes ketemu? Oke. Rip, ketemu Rip? Halaman 31 dulu, cari. Wa idza jama'allahu al-khalaiqa fi arasatil qiyamah. Nomor 5 dari nomor 6 dari atas ya. Halaman 31. Apa enggak sama, enggak? Sudah? Sudah? Temu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa idza jama'a, dan ketika mengumpulkan siapa Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan al-khalaiqa kepada para makhluk fi arasatil qiyamati, di dalam perlatarannya hari kiamat. Kemarin ini kan menerangkan tentang diterimanya kitab amalnya masing-masing kan gitu. Dari awal kemarin sudah, nah sekarang ketika sudah terjadinya daripada hari kiamat. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan para makhluk ketika nanti sesudah kiamat, sesudah kebangkitan, wa arada, dan menginginkan siapa Allah ayu hasibahum, jika menghisap menghitung siapa Allahum kepada para makhluk, tato yarot, maka pada berterbangan alaihim kepada para makhluk apa kitabuhum, kitab-kitab catatan amal mereka, kasalji, seperti salju. Di besok kalau sudah hari kiamat, nah itu setelah kita berkumpul di padang mahsyar, itu kitab catatan amal kita masing-masing itu akan berterbangan menuju tuannya masing-masing. Nah, ketika dalam keadaan itu wayunada, dan memanggil-manggil min qibali rohmani, atau ada pengumuman lah gitu. Terus diumumkan min qibali rohmani, dari arah Allah yang bersifat ar-Rahman. Ya fulan, hai fulan, khud kitabak, khud ambillah kitabaka, kepada kitabmu, biyaminika, dengan tangan kananmu. Wa ya fulanu, dan hai fulan, khud ambillah engkau kitabaka, kepada kitabmu, bisimalika, dengan tangan kirimu. Wa ya fulanu, dan wahai fulan, khud, maka mengambillah engkau kitabaka, dengan kitabmu, miwaroi dhohrika, dari belakang punggungmu. Fala yuqaddiru, maka tidak akan mampu siapa akadun, satu orang pun, ayak khuda, jika mengambil siapa akad atau orang tadi, kita bawa kepada kitab catatan amalnya, illa bima, kecuali dengan sesuatu amaro, yang sudah memerintahkan siapa Allah Ta'ala bihi, dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi besok ketika kita sudah dibangkitkan, sudah kiamat, sudah dibangkitkan dari kubur, sudah digiring di mahsyar, itu nanti akan menerima kitab amalnya masing-masing, berterbangan masing-masing. Ada nanti itu kitab itu datang kepada kita, kita diperintahkan mengambil dengan tangan kanan. Ada yang kita itu diperintah mengambil kitab itu dari tangan kiri. Ada yang diperintahkan orang itu nanti, manusia itu nanti diperintahkan mengambil kitab catatan amalnya dengan punggungnya. Nggak bisa membantah kalau di sana besok. Sudah nggak bisa disogok-sogok, ya kan?
dikasih-kasih rokok atau dijanji-janjiin itu nggak bisa. Nah, malaikat itu sungguh patuh betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang ditentukan Allah tidak bisa dihindarkan. Kalau yang amalnya baik, ya tadi diperintahkan oleh Allah, nanti diterimanya kitab dengan tangan kanan. Kalau amalnya banyak jeleknya, ya nanti kitab catatan amal itu akan terbang kepada kita dan disuruh diambil dengan tangan kiri. Kalau ibaratnya itu orang itu kok sama sekali, ibaratnya sedikit sekali lah kebaikannya. Ada yang mengatakan orang yang tidak beriman kepada Allah, sama sekali nggak mau taat beribadah kepada Allah dan selalu mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah, maka nanti disuruh ngambil buku catatan amalnya dengan punggungnya karena rasa malunya. Dan itu nanti akan ditonton oleh orang seluruh dunia. Sudah diketahui nanti. Berarti yang catatan amalnya pakai tangan kanan, golongan orang-orang yang baik. Yang menerima catatan amalnya dengan tangan kiri berarti yang kurang baik. Yang dari punggungnya maka ya jelas-jelas tidak baik. Nah, itu begitu. Dan kita tidak bisa meminta tolong kepada siapapun. Nah, itu seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wala yakdiru dan tidak akan mampu siapa ahadun satu orang pun ayakuda jika mengambil kitab kepada kitab catatan amalnya illa bima kecuali sesuatu ketentuan amaro yang sudah memerintahkan siapa Allah Ta'ala bi dengan ma. Fal atqiya maka adapun orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah, mau melaksanakan perintahnya Allah, mau menjauhi larangannya Allah, ya kan? Itu seberapapun kadarnya ketakwaannya, maka yu'tuna akan diberikan apa kitab mereka biyaminihim, diterima dengan tangan kanannya. Itu nanti sudah bisa ditentukan di situ. Jadi tentu baik dan tidaknya kita itu tidak di dunia ini, tapi ketentuan baik dan tidaknya kita buktinya itu nanti di akhirat. Walaupun di dunia ini cak-caknya, iceknya itu baik, ya kan? Ya kan? Itu ya belum tentu nanti di akhiratnya. Yang nampak betul-betul baik itu nanti ketika di akhirat salah satunya beliau menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. Khususnya orang-orang yang bertakwa sesuai dengan ini yang diterangkan dari ayat Al-Quran. Wal askiya'u dan adapun orang-orang yang celaka itu bisimaluhim dengan tangan kirinya. Wal kufaru dan adapun orang-orang kafir itu miwara'i duhurihim dari belakang punggungnya. Ada Pak dalil Qur'annya ada. Kama seperti keterangan Al-Qur'an qala yang sudah berfirman siapa Allah Ta'ala. Wa amma man utiya kitabahu bisimali. Itu ayatnya. Wa amma man utiya kitabahu biyamini fa huwa yuhasabu hisaban yasira. Wa amma man utiya kitabahu bisimali. Ya seterusnya ya. Al-ayah wa amma man utiya kitabahu mi wara'i dhuhri fa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Itu ayatnya. Surat apa itu? Al-Ataka. Al-Ataka hadisul ghasiyah. Al-Insikok. Al-Insikok yang ini ya. Wa maman dan adapun orang-orang utia yang diberikan siapa man kitabahu dengan kitabnya orang tadi bisimalihi dengan tangan kirinya al-ayah, maka dia termasuk orang-orang yang celaka. Al-Haqqah ini ya. Wa amman utiya kitabahu wara'ah dhuhri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Al-Insikok. Wa amman dan adapun orang-orang utiya. Ini dalil Qur'annya ya, bukan kok ini apa ulama nulis ini nerangkan ini ngawur, itu bukan. Ini dari Qur'annya terus dijelaskan. Itu begitu ya. Tidak boleh kita apa. Ya intinya gini, andaikan kita nak
nggak tahan, nak cerewet itu maksudnya, nak jelek-jelekin itu yang jelas-jelas keliru gitu loh. Yang judi, yang mabuk, yang nyolong, nah itu kalau nggak tahan kita nak ngomong jelek-jelekin itu yang begitu-begitu. Kalau yang jelas-jelas orang yang sudah mau sholat, mau ke masjid, mau ngaji, nggak usah kita cerewetin, nggak usah kita salah-salahin. Nanti kualat kita, ya, nggak usah. Wa maman, dan adapun orang-orang utia yang diberikan siapa orang tersebut kitabahu kepada kitabnya, orang tadi, waro adorihi kepada belakang punggungnya, fasaufa yad'u maka akan memanggil-manggil atau berteriak-teriak siapa orang tersebut, berteriak suburon dengan kecelakaan, wayaslah, dan akan ditempatkan siapa orang tersebut, ditempatkan sa'iron di neraka sa'ir. Itu begitu. Bahwa yang di belakang, yang nanti yang nerimo dengan tangan kanan berarti orang-orang yang baik, yang bertakwa kepada Allah. Kalau kok dia menerima tangan kirinya, dia orang Islam tapi nggak mau takwa, nggak mau sholat, nggak mau ke masjid, nggak mau ngaji, nggak mau sedekah, nggak mau puasa, nggak mau zakat, dan bahkan dia kerjakan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngeri lagi yang di belakang punggungnya, artinya setelah datangnya Islam dia tidak mau membuka diri untuk masuk kepada agama Islam. Al-ayah. Wa kadzalika, dan demikian itu siapa annasu para manusia itu fil muhasibati di dalam keadaan dihisab, salah sutobakotin di dalam 3 tingkatan. Tobakotun adapun 1 tingkatan itu yuhasibuna pada dihisab siapa mereka, hisaban dengan hitungan amal yasiron yang sebentar. Wahum adapun mereka itu al-atqiyau para orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tobakotun, dan besok di saat itu ada golongan yuhasibuna yang pada dihisab hisaban dengan hisab sadidan yang sangat berat. Penanyaannya itu penanyanya itu atau kan interogasinya itu nanti orang-orang yang bertakwa itu ya cepat. Kalau yang interogasinya yang orang-orang yang tidak bertakwa ya nanti interogasinya lama. Hai Pak Kadus, ini kamu dapat duit dari mana? Jual sawit, kat malaikat. Sawit dari mana? Dari sana. Nah, itu punyamu sendiri apa enggak? Ya sebagian punyaku, sebagian tidak. Itu dulu kau nanam, yang nanam tuh kamu bayar apa enggak? Ada yang saya bayar, ada yang tidak. Bibitnya kamu dulu beli atau bagaimana, apa nyuri? Sebagian nyuri, sebagian. Nah itu begitu, dan seterusnya dan seterusnya. Walal mu'alif rahim. Setelah kamu dapat duit, kamu gunakan untuk apa? Sebagian ya untuk beli pulsa, ya Allah, untuk nengok YouTube, nengok Facebook, ya sebagian untuk nengok apa namanya pengajian, ya kan? Ya sebagian ya Allah saya untuk istri anak saya dan lain sebagainya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau yang sholat ya sholat itu ditanyai besok untuk apa? Bagian untuk slot kat malaikat wapro jediet gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Besok tapi kan itu. Sekarang ya enggak. Ya mudah-mudahan sebelum kita meninggal sudah tobat. Sebelum kita meninggal sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu begitu. Jadi yang pertama, golongan pertama orang-orang yang dihisab dengan cepat yaitu orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu golongan lagi itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara hitungan amal yang sulit. Sumayuhlikuna, lalu pada dirusak siapa mereka, wahum adapun mereka itu al-kufaru orang-orang yang kafir. Wa tobakotun, dan sebagian golongan lagi yukhasibuna pada dihisab siapa golongan tadi, fayunakisuna, maka lalu pada dipersulit atau ditekan siapa mereka, sumayumnya juna, lalu pada diselamatkan. Wahum adapun mereka itu alusotu golongan orang-orang yang ahli maksiat. Orang-orang yang ahli maksiat tadi agak repot tadi, seperti kurang lebih begitulah. Macam mana kok ibaratnya interogasi di entah kepolisian tak apa begitu, agak rumit. Qolal mu'alif rahimahullah wa fil hadisi, dan nggak bisa di apa pula itu, nggak bisa didekeng-dekengi.
nggak bisa di apa namanya sogok-sogok. Nah, itu kalau sudah di akhirat nggak guna sudah duitnya. Wafil hadisi, dan itu diterangkan dalam hadisnya baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi itu nerangkan kepada kita dalam hadisnya, annahu, sesungguhnya baginda Nabi itu kola sudah bersabda, siapa baginda Nabi, la tazula, tidak akan terpeleset kodama abdin, apa kodama abdin, kedua kakinya hamba, yaumal kiamati, besok di hari kiamat, min baini yadaillahi, di sisinya Allah, di hadapannya Allah Subhanahu wa taala, hatta yus'alu, sehingga ditanya siapa hamba tadi, an umrihi, dari umurnya, fima, untuk apa, afna, menghabiskan siapa orang tersebut kepada umurnya. Ditanya, ya kan? Kamu dari kecil ngapa? Kecil ya main ya Allah, balik ya main lagi, enggak sholat, enggak, kepruk des. Sudah kamu sudah balik puasa, enggak ya Allah, kepruk des. Loh, kamu sholat kok sampai enggak sholat bagaimana? Enggak tahu ya Allah. Loh, kok sampai enggak tahu gunanya apa kamu hidup, kok sampai enggak tahu caranya sholat, keprok des. Kamu bisa baca Quran? Enggak ya Allah. Lah gunanya apa umurmu sampai mati enggak bisa baca Quran? Sampai mati yang ngemis minta-minta ditahlilin orang, diyasinkan orang. Enggak belajar ya Allah, keprok des. Itu dari umurnya. Itu tuanya tua nganggur. Ngantek tuwek, ngantek loro, ngantek sakit, ya. Sudah payah lagi nak ibadah, ya. Sampai mati ya begitu. Nah itu baca Quran sampai tidak bisa, ya kan? Saking sibuknya entah apa digunakan umurnya itu, sampai sholatnya tidak bisa, sampai sholat ya nggak sempet, ya kan? Sampai baca Quran ya tidak bisa, sampai ngaji ya tidak bisa, sampai puasa ya nggak bisa. Nah itu digunakan untuk apa umurnya nggak tahu, nanti ditanyakan umurnya untuk apa, ya kan? Rupanya ngundelok TikTok terus, mau kan itu, woprok HP ya besok. Wan malihi, dan dari hartanya, min aina, dari mana, iktasaba, bekerja siapa hamba tersebut kepada hartanya. Kamu dulu dapat harta dari mana? Apa ya Allah, kerja jujur, enggak ya Allah. Setelah dapat kamu gunakan untuk apa? Macam-macam ya Allah. Ngirimin pulsa cewek lah, beli slot lah, ya kan, nonton YouTube lah, ya untuk anak istri lah, dan lain sebagainya. Nanti ditanyai. Pokoknya nggak baik ya langsung pres gitu. Wa aina, dan kemana, afna, menghabiskan siapa engkau kepada hartamu. Wa yus'alu, dan ditanyai, amma, dari apa, kitabahu fi kitabi, di dalam kitabnya. Amalmu bagaimana? Yes, kitabmu bagaimana, kitab amalmu. Faida balago, maka ketika sampai siapa hamba akhirul kitabi, kepada akhir daripada tulisan catatan amalnya, yaqulu, maka berfirman siapa Allah Ta'ala, ya abdi wahai hambaku, qulu hada, adapun inilah catatan amal, itu amaluka, amalmu, aku enggak bohong, itu catatan amalmu. Itu loh yang kita baca Yasin, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, itu artinya, dan kami menulis sesuatu yang mereka amalkan dan apa-apa yang dari bekas amalnya. Akibat amalnya itu apa? Itu ditulis, itu kita baca tiap Yasinan. Wa naktubu, dan menulis siapa kami, ma, kepada segala amalnya, qaddamu, yang sudah terdahulu, wa asarahum, dan sebab akibat dari amal-amalnya. Amalnya baik, akibatnya baik, ditulis baik. Amalnya jelek, mengakibatkan kerusakan dan tidak baik, ya ditulis tidak baik. Au inna malaikati, ataukah malaikatku itu zadu, menambahi alaika kepadamu, fi kitabika, dalam penulisan kitabmu. Jadi besok itu kita ditanya sama Allah, umum di situ Badur, Abdurrahman, delok kitabmu, tengok kitabmu, sudah benar ini tulisannya, amalmu semua itu. Atau ada yang nggak benar, atau malaikatku ada yang nambah-nambah, korupsi dia umum. Kata Mbah Dur, ya kan, enggak ya Allah, sudah benar ya Allah, ngalah wae lah. Kalau sudah di sana tuh ngalah wae, jujur wae. Karena tidak bisa nggak jujur, pasti jujur gitu. Karena lisan kita menjadi
ngucap sendiri, tangan kita jadi saksi, kaki kita jadi saksi. Nah, itu. Fayaqulu, dan berkata siapa hamba tadi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, la, tidak, walakinni, enggak ya Allah, itu sudah benar, bukan malaikatmu yang korupsi, tapi memang amalku begitu. Walakinni, tetapi saya itu fa'altuhu, ngaku siapa saya, ya Allah telah mengerjakan itu semua, kuluhu, ya semuanya yang ada dalam catatannya. Fayaqulu, maka lalu berfirman siapa Allah Ta'ala, analladzi satartu, ana adapun saya, itu alladzi dat satartu, yang menutupi siapa saya, alaika, kepada amal jelekmu, di dunia, dalam dunia, di dunia ini. Wa ana, dan adapun saya itu aghfiru, mengampuni laka kepadamu, al yauma, di hari ini. Idhab, maka pergilah engkau, fa ini, maka sesungguhnya saya itu ghafartu, sudah mengampuni siapa saya, laka, kepadamu. Wahada, nah, jadi gini ya. Jadi ada besok di akhirat itu hamba-hamba Allah yang amal jeleknya itu ditutup. Karena di dunianya dia tidak memamerkan atau membanggakan amal-amal jeleknya. Sesuai dengan hadisnya baginda Nabi, inna ummati mu'afan. Sesungguhnya semua umatku itu nanti dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illal mujahirin, kecuali yang bangga, yang memamerkan, yang menampak-nampakkan amal jeleknya. Enggak puasa malah bangga, rokok hulu kilir. Yang seharusnya ditutupin Allah ya tidak bisa, jadi ada saksinya kok. Pak Kadus jadi nampak kalau orang itu tidak puasa, rokok hulu kilir, ya kan? Itu namanya mujahirin, menampak-nampakkan amal jeleknya. Itu, atau bangga dengan amal jeleknya. Tengok aku nggak puasa nggak apa-apa, kerokok nggak apa-apa. Nah itu nanti besok tidak bisa ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau berbuat dosa malam itu, semalam-malam sudah ditutupi sama Allah, lama pamer pula. Wah, aku semalam loh ngelonte loh 4 orang lah umpama, ya kan. Malah sudah ditutupin Allah, orang supaya nggak tahu, ya kan. Malah dibanggakan. Ya kan, yang mabuk ya begitu, sudah ditutupin sama Allah, orang nggak tahu, mah dibanggakan, aku lu semalam habis 7 botol nggak apa-apa, dosa kok bangga. Nah itu yang seperti itu nanti yang kemaafannya tidak bisa ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah atau dosa yang Allah tidak mau nutup lagi. Nah, seperti itu. Wahada, dan adapun inilah keadaan yang dimaafkan ditutup oleh Allah tadi, itu haluman, keadaan orang-orang yunakisu, yang dipersulit fil hisabi, di dalam hisabnya. Sumayunat, maka lalu menyelamatkan siapa Allah, bifadlillahi ta'ala, dengan fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amal ladzi, dan adapun orang-orang yuhasibu, yang dihisab siapa orang tadi, hisaban dengan hisab atau perhitungan amal, yasiron, yang mudah. Bahwa maka adapun orang-orang yang dihisab dengan mudah oleh Allah itu man, orang-orang, jumlatal ladina, golongan orang-orang, qala, yang sudah berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala, fihim, kepada mereka. Rupanya firman dalam Al-Qur'an, diterangkan dalam Al-Qur'an, wa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura. Nah itu. Wa amaman, dan adapun orang-orang utia yang diberikan kitab kepada buku catatan amalnya, biyaminihi, dengan tangan kanannya, fasaufa, maka fasaufa yuhasabu, maka yuhasibu, maka akan dihisab siapa orang tadi, hisaban, dengan cara perhitungan amal, yasiron, yang mudah. Wasu'ila Nabi alaihi salatu wasalam anal hisabil al yasiri, faqala alaihi salatu wasalam, yang durrajulu fi kitabi wa yatajawazu bihi anhu. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.